Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi dilaporkan sedang mengalami kelelahan otot ringan yang menyebabkan dirinya tidak bisa diturunkan saat melawan Juventus. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa sang gelandang hanya menderita cedera ringan dan tidak memerlukan pemeriksaan medis apapun. Fratesi adalah salah satu pemain Inter yang tidak tampil dalam kemenangan atas Bianconeri kemarin malam. Usai pertandingan, Inzaghi menjelaskan bahwa dia tidak memainkan Fratesi dikarenakan mantan gelandang Sassuolo tersebut sedang tidak dalam performa terbaiknya saat pemanasan. Laporan mencatat, Fratesi memang mengalami sedikit kelelahan otot dan tidak ada yang serius dari cedera sang gelandang. Pemain berusia 24 tahun itu akan berpartisipasi dalam sesi latihan besok untuk melihat apakah kondisinya sudah membaik atau masih mengalami masalah otot. Kebugaran Fratesi tentunya akan sangat penting dalam beberapa bulan ke depan, mengingat jadwal padat Inter dengan kembalinya mereka di Liga Champions. Maka dari itu, kecil kemungkinan bagi trio kunci seperti Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu untuk terus menjadi starter di setiap pertandingan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mendapat pujian yang signifikan setelah mendalangi kemenangan atas Juventus kemarin malam. Seperti yang disorot Le Interista, rating pemain untuk pertandingan tersebut di seluruh media Italia sangat positif dalam menilai penampilan taktis Inzaghi. Inter tidak hanya meraih 3 poin saat mengalahkan Bianconeri, namun juga menunjukkan performa luar biasa dalam salah satu pertandingan terpenting mereka di Serie A sejauh musim ini. Nerazzurri memang hanya menang tipis, tetapi mereka sukses membuat pasukan Max Allegri tersiksa dalam 95 menit pertandingan. Bianconeri faktanya hanya bisa melancarkan satu serangan balik yang cukup berbahaya hingga laga berakhir. Sebaliknya, Inter tampil tanpa rasa takut dan menciptakan beberapa peluang untuk memperbesar keunggulan. Sementara dari segi pertahanan, Inter kembali mencatatkan clean sheet setelah tampil apik di sebagian besar pertandingan tersebut. Seperti diketahui, Inzaghi dan Max Allegri sama-sama menggunakan formasi 3-5-2 di musim ini. Sistem tersebut menjadi ciri khas Inzaghi sejak ia menangani Lazio. Sementara itu, Allegri sedikit lebih fleksibel sepanjang karirnya namun tetap mempertahankan performanya selama berada di Juventus. Kemarin malam, penampilan pelatih Inter lah yang terbukti lebih unggul dan mampu menemukan opsi penguasaan bola di sepanjang pertandingan. Trio lini tengah Inter melakukan rotasi dengan baik bahkan saat menghadapi tekanan tinggi dari pemain tengah Bianconeri. Sedangkan para pemain sayap yang khususnya Federico Di Marco, sukses beberapa kali memberi ancaman di sepertiga akhir lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan terbesar dari sistem Inzaghi. Selain itu, Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni juga sangat lihai melihat situasi untuk melibatkan diri dalam membantu serangan. Striker Inter Milan, Marcus Thuram mendapat banyak pujian setelah tampil merepotkan bagi pertahanan Juventus di sepanjang pertandingan Derby d'Italia. Le Interista menyoroti ulasan positif atas penampilan pemain Prancis tersebut meskipun ia tidak berhasil mencetak gol. Thuram sejatinya telah membobol gawang tim-tim besar sejauh musim ini seperti AC Milan, Roma, Napoli, Lazio dan Fiorentina. Namun satu tim yang belum pernah dibobol Thuram hingga kemarin malam adalah Juventus. Meskipun sang striker telah berperan besar dalam terciptanya gol kemenangan Inter atas Bianconeri. Thuram memang tampil kurang klinis di laga tersebut, tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk menciptakan masalah bagi para bek Juventus. Pertahanan Bianconeri sudah menyadari betul ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Marcus Thuram. Kecepatan serta akselerasi dan dribling pemain internasional Prancis itu membuat lini belakang Bianconeri sangat menderita sepanjang pertandingan. Hingga pada akhirnya aksi Thuram menjadi penentu kemenangan yang sangat penting bagi La Beniamata. Penantian Thuram untuk mencetak gol ke gawang Juventus memang masih akan terus berlanjut, tetapi penantian kemenangan dalam Derby d'Italia telah berakhir bagi sang striker. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi semakin menjadi momok menakutkan bagi penyerang lawan. Kemarin giliran striker andalan Juventus Dusan Vlahovic yang merasakan betapa sulitnya menghadapi Acerbi dalam laga yang bertajuk Derby d'Italia. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Acerbi kembali menunjukkan performa yang mengesankan saat mengalahkan Juventus, yang membuat Vlahovic tak berkutik setiap berhadapan dengan palang pintu Inter tersebut. Laporan mencatat bahwa Acerbi sebagai pemain yang tak kenal lelah setelah mengamati penampilan Acerbi kemarin. Sebelumnya Acerbi juga melakukan hal yang sama terhadap striker papan atas lainnya seperti Olivier Giroud,
Victor Osimhen dan bahkan Erling Haaland di final Liga Champions musim lalu. Dalam 1,5 tahun berseragam Inter, Acerbi mampu menetralisir hampir semua penyerang top di Italia. Acerbi tentu saja dibantu oleh rekan-rekan setimnya, namun ia mengerahkan lebih banyak kemampuannya untuk membantu pertahanan La Beneamata. Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa Lautaro saat ini bernilai lebih dari 100 juta euro dan sangat penting bagi sang striker untuk bertahan di klub. Berbicara kepada Gazzetta dello Sport, Bergomi juga memberikan reaksinya terhadap derby d'Italia kemarin malam. Menurut saya harga jual Lautaro saat ini ada di kisaran lebih dari 100 juta euro. Ujar Bergomi. Kami telah melihat bayaran yang dikaitkan dengan Osimhen sebagai mantan top skor Serie A, dan Lautaro saat ini unggul jauh darinya dalam daftar Capocannonieri musim ini. Lautaro adalah pemain dengan kualitas hebat yang juga telah berkembang pesat dalam hal kepemimpinan. Semua orang yang bermain di dekatnya pasti selalu meningkat dan dia merupakan acuan bagi tim ini. El Toro adalah kapten sehingga sangat penting baginya untuk bertahan di klub. Dia adalah salah satu pemain yang merasakan jersey ini dengan sangat mendalam dan telah memainkan setiap pertandingan dengan intensitas luar biasa. Kemudian mengenai kemenangan atas Juventus, tentunya hal ini berjalan sesuai harapan saya. Inter mempunyai cara yang tepat dalam bermain dan mampu mendikte laju pertandingan. Juve memang menciptakan beberapa peluang berbahaya khususnya di babak kedua, namun di sisi lain pasukan Inzaghi terbukti bermain sangat baik dan lebih efektif dalam serangan balik. Tutup legenda Inter tersebut. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski akan menandatangani perjanjian prakontrak dengan Inter dalam 1 atau 2 hari ke depan. Menurut FC Internews, CEO Beppe Marotta telah memberikan tanggapannya usai laga menghadapi Juventus kemarin, bahwa Zielinski merupakan peluang transfer bagi La Beneamata. Pembicaraan antara Inter dan Zielinski telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Laporan mencatat, kenyataannya di balik layar segalanya sudah siap bagi pemain Polandia itu untuk berkomitmen terkait masa depannya bersama La Beneamata. Belum ada yang resmi antara kedua pihak, namun dalam 1 atau 2 hari ke depan sang gelandang akan segera menandatangani perjanjian bersama Inter. Nerazzurri sudah resmi menginformasikan kepada Napoli bahwa ada kesepakatan dengan Zielinski, dan mereka berniat mendatangkan pemain berusia 29 tahun itu di musim panas mendatang. Zielinski akan memperoleh penghasilan sebesar 4,5 juta euro bersih per musim di Inter, lebih kecil dari yang ditawarkan terakhir oleh Napoli. Namun sang gelandang akan menerima bonus masuk serta memiliki kendali penuh atas hak citra dirinya. Inter Milan dilaporkan sedang melakukan pembicaraan kontrak baru secara intens dengan Lautaro, dan juga sudah membuka negosiasi untuk memperpanjang masa bakti Nicolo Barella. Nerazzurri terbang tinggi di puncak klasemen dengan keunggulan 4 poin dan masih memiliki 1 pertandingan menyusul kemenangan atas rival utama mereka Juventus. Menurut calciomercato.com, Inter juga sedang mengupayakan masa depan sejumlah pemain terpentingnya untuk mengkonsolidasikan skuad mereka, termasuk Lautaro dan Barella. Laporan memastikan bahwa meskipun pembicaraan Lautaro menjadi sorotan, namun diskusi juga telah dilakukan dengan perwakilan Barella. Sang gelandang saat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2026 dengan mengantongi gaji sekitar 5 juta euro bersih per musim. Nerazzurri merekrut Barella dari Cagliari pada musim panas 2019 seharga 44 juta euro. Akan tetapi sang pemain saat ini memiliki nilai yang meningkat hingga 2 kali lipat dan telah dikaitkan dengan klub-klub top Liga Premier Inggris, seperti Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea dan Tottenham Hotspur. Namun tentu saja dibutuhkan sesuatu yang luar biasa secara finansial untuk bisa membajak Barella dari Inter. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard merasa sangat senang bisa menjadi penentu kemenangan saat menghadapi Juventus malam tadi. Berbicara kepada Sky Sport Italia usai mengalahkan Bianconeri, mantan pemain Bayern Munchen tersebut juga mengungkapkan harapannya untuk memenangkan gelar bersama La Beneamata. Bagi kami, kemenangan atas Juventus merupakan hal yang sangat penting, ujar Benjamin Pavard. Saya sangat puas karena suasananya luar biasa, namun kemenangan ini belum menentukan gelar juara. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan, dan kami harus memikirkannya satu persatu. Sepak bola Italia sangat taktis dan memiliki level yang sangat tinggi.
Saya sangat senang berada di Inter dan juga berharap kami bisa memenangkan Scudetto musim ini. Tutup mantan pemain Bayern Munchen tersebut. Striker Galatasaray, Mauro Icardi dilaporkan sangat ingin kembali ke Inter pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut calciomercato.com, Icardi bersedia melakukan pemotongan gaji dan menerima peran sebagai striker cadangan agar dapat kembali mengenakan seragam Inter. Seperti diketahui, Icardi bergabung dengan Nerazzurri dari Sampdoria pada tahun 2013 dan menghabiskan 6 musim bersama La Beneamata. Sang striker menjadi pencetak gol terbanyak untuk Inter dalam 5 tahun terakhirnya dengan mengoleksi 124 gol dari 219 penampilan di semua kompetisi. Laporan menjelaskan bahwa pilihan Icardi adalah kembali ke Italia pada musim panas mendatang, meskipun ia telah menemukan performa terbaiknya bersama Galatasaray di musim ini. Icardi masih merasakan ikatan yang kuat dengan Inter sehingga ia lebih memilih bergabung dengan La Beneamata dibandingkan klub lain. Sang striker dikabarkan bersedia mengurangi gajinya dan tidak akan menuntut menit bermain agar kepindahannya ke Inter bisa segera terwujud. Namun dan bagaimanapun, hingga saat ini Inter belum terbuka terhadap gagasan untuk mendatangkan kembali Icardi, terutama mengingat beberapa kelakuan yang tidak baik dari istrinya, Wanda Nara. Inter Milan dilaporkan siap mendepak 4 pemain yang tidak dibutuhkan pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer. Hal tersebut akan membuat manajemen klub telah mengevaluasi sejumlah pemain yang bakal dilepas di akhir musim. Ada beberapa pemain di skuad Inter yang kontraknya akan habis pada bulan Juni dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang, yang diantaranya adalah Alexis Sanchez, Juan Cuadrado, serta Davy Klaassen. Perpisahan dengan Sanchez untuk yang kedua kalinya diharapkan bakal segera terjadi. Mantan pemain Barcelona itu memutuskan bertahan pada jendela transfer Januari dan menolak tawaran dari klub Arab, dikarenakan sang striker masih ingin beraksi di kompetisi Eropa. Namun Inter telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas. Inter sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Mehdi Taremi sebagai pengganti Sanchez. Pemain berikutnya yang tidak punya masa depan di Inter adalah Juan Cuadrado. Bek sayap asal Kolombia tersebut telah kembali menjalani latihan secara terpisah di Appiano Gentile dalam beberapa hari terakhir. Cuadrado hanya tampil 9 kali di semua kompetisi sejauh musim ini, dan hanya sekali menjadi starter dikarenakan mengalami cedera otot. Nerazzurri telah mendatangkan Tajon Buchanan pada Januari sebagai pengganti Cuadrado di posisi bek sayap kanan. Selanjutnya Davy Klaassen, yang belum kunjung menunjukkan kualitasnya seperti yang ia lakukan di masa lalu. Klaassen baru tampil sebanyak 216 menit untuk Inter dan tengah dipantau oleh klub-klub Turki. Sejumlah perantara sudah mempelajari situasinya bersama La Beneamata, dan perpisahannya dengan Inter pada musim panas tampak semakin nyata. Sementara itu, Inter juga akan siap melepas Denzel Dumfries pada musim panas mendatang. Kontrak pemain asal Belanda tersebut sejatinya akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025. Namun mengingat pembicaraan perpanjangan kontrak Dumfries menemui jalan buntu, maka Inter siap menjual sang pemain di akhir musim nanti. Inter telah memutuskan bahwa Dumfries akan menjadi pemain kunci yang akan dikorbankan seperti yang biasa mereka lakukan dalam beberapa musim panas terakhir. Kemudian laporan juga mengungkapkan bahwa 2 pemain yang masih diragukan masa depannya di Inter adalah 2 kiper cadangan, Raffaele Di Gennaro dan Emil Audero. Audero memang telah terintegrasi dengan baik di skuad asuhan Simone Inzaghi. Namun untuk mempermanenkan sang kiper dari Sampdoria, harus menggelontorkan 7 juta euro yang dianggap terlalu berlebihan.